semuanya, perkenalkan kami dari podcast 5 menit. Nah, jadi di sini saya tanya nih sama Bulan. Kata pepatah, belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih baik kita kenalan dulu deh. Kenalkan saya Cinda, saya Devi, saya Nindi, dan narasumber kita Bulan. Halo, saya Bulan. Kenapa nih? Kayak grogi atau gimana nih jadinya kita ngobrolnya? Kayak grogi, oke. Bu, saya mau nanya nih, menurut Ibu apa sih itu stres akademis? Stres akademis, oke. Kalau stres akademis itu menurut Ibu tekanan yang dihadapi siswa terkait dengan sekolah yang dipersepsikan secara negatif dan berdampak pada kesehatan fisik, kemudian psikologisnya, dan prestasi belajarnya. Biasanya kalau dengan kayak itu prestasi belajarnya itu menurun gitu. Kalau pengalaman apa sih yang pernah Ibu alami saat studi? Oke, dia berkaitan dengan Stres akademis ini. Oke, kalau dulu SMA lah ya, saya Ibu ngomonginnya masalah SMA. Kalau kuliah juga pernah kayak gitu. Kalau di masa SMA, jujur saya tidak terlalu suka, saya tidak terlalu menguasai mengenai IPA. Matematika, fisika, kimia itu benar-benar yang saya tidak terlalu menguasai. Tapi saya harus masuk ke sana dan katanya saya punya kemampuan di sana. Oke, saya jalanin dan ternyata setelah itu fisika itu benar-benar ilmu yang bikin saya mabok kayaknya waktu itu. Bingung mau gimana gitu, nanya ke mama juga nggak terlalu tahu gitu, sampai akhirnya saya kesana sini dan benar nilai saya nggak pernah bagus di pelajaran fisika. Sampai saya tanya sama teman, gimana sih caranya kok bisa kayak gini gitu. Tapi akhirnya saya coba untuk membuka diri dengan guru, menanyakan rumusnya ini yang paling bikin kita ngerti ini kenapa bisa jadinya kayak begini gitu. Sampai lama-kelamaan akhirnya paham lah, walaupun nilainya juga tidak bagus-bagus banget, tapi setidaknya yang misalnya pertamanya itu 2 jadinya 6 gitu lah istilahnya. Jadi kayak gitu. Jadi intinya kan saya paham tentang hal itu gitu. Kira-kira ada hal yang bisa dipelajari nggak dari pengalaman Ibu mengalami akademis stres? Ada. Kayak misalnya itu saya dari yang nggak tahu terus nyari-nyari tahu tapi nggak ada yang bisa gitu, sampai akhirnya saya memberanikan diri mengkomunikasikannya langsung dengan guru yang bersangkutan. Karena kemana lagi kita bisa mau belajar kalau nggak ke gurunya itu? Karena saya mikirnya gini, kalau saya diem terus-terusan kayak gini, begonya dipelihara kan jadinya. Anggapnya gitu lah, begonya dipelihara gitu. Jadi mau nggak mau kita membuka diri, jangan ngerasa sok pintar terus ya nak ya. Begini loh, kamu itu tidak akan ngerasa oh kok kamu gitu aja nggak bisa, nggak gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak bisa, ngomong aja, jangan merasa sok bisa. Lebih baik kita bilang nggak bisa jujur, tapi akhirnya dia jadinya bisa gitu. Itu sih kalau Ibu dapatnya dari sana tuh, oh ya kita jujur aja, kalau misalnya nggak bisa ya bilang nggak bisa. Nanti kan dari sana kita belajar jadinya gitu. Kalau menurut Ibu bagaimana sih cara mengatasi akademis stres? Cara mengatasinya, pertama kita membuat target akademik dulu ya. Kayak artinya gini, kayak Ibu tadi nggak mungkin bisa nilai mencapai 100, mungkin ya udah 7 aja dulu targetnya. Nggak mungkin bisa seperti temen yang lain yang ranking 1 masalah fisika itu satu. Yang penting targetnya itu tidak malu-maluin dulu, di rata-rata lah sesuai KKM. Terus belajar mengelola waktu. Jadi bisa dengan karena kita tahu misalnya fisika itu kita tidak bisa, jadi lebih intens kan kita di situ, lebih mencoba lagi rumus-rumus, tapi tidak melupakan pelajaran yang lainnya. Nah itu. Terus kemudian menerapkan metode pembelajaran variatif, kayak misalnya kalau kamu belajar terus-terusan kayak gitu kan mumet ya. Jadi selingin aja, 5 menit istirahat misalnya, kamunya dengerin lagu, nonton drakor mungkin, tapi jangan kebanyakan drakornya daripada belajarnya. Kadang kan kebanyakan gitu, drakor wah seru nih kayak gini, tapi ininya lupa gitu. Jadi membuat dirimu itu nyaman dalam belajar. Kemudian juga komunikasikan dengan orang tua. Kadang itu
stres akademik juga muncul dari orang tua, tuntutan orang tua. Jadi disitulah kita omongin, "Ma, makanya kok nggak bisa di sini. Nanti kalian kan bakal kuliah nih, mau kemana dikasih tahu orang tuanya, saya kayaknya pengennya di sini." Jadi omongin, karena yang akan menjalani hidup itu kan kalian. Itu sih. Terakhir mungkin menerima kelebihan dan kekurangan diri. Kalau misalnya memang tidak terlalu bisa, ya udah, mungkin kamu ada bakatnya di tempat lain gitu. Ya nggak apa-apa lah, ini nilainya tidak terlalu bagus. Itu jadinya. Yang penting seperti tadi Ibu bilang, sesuai KKM aja udah cukup gitu. Tapi setidaknya pelajaran lain yang memang kamu minatin ke sana, ya itu aja yang di pushin gitu. Oke? Ya Bu, dari pengalaman Ibu mengatasi stres akademis, apa pesan dan saran yang ingin Ibu sampaikan kepada orang lain yang sedang mengalaminya? Mungkin mirip ya kayak tadi jawabannya Ibu ya, kayak gitu sih. Jadi pesannya Ibu yang satu, komunikasikan apapun itu dengan keluargamu, kemudian cari waktu yang tepat buat belajar, buat kamu nyaman dalam belajar gitu. Kemudian juga fokus pada targetnya, nggak usah terlalu muluk-muluk deh kita membuat target. Mungkin itu sih yang seperti tadi yang Ibu bilang ya Pak. Baik, Bu, ada pertanyaan yang satu nih. Ya. Bisa nggak Ibu kasih motivasi buat teman-teman yang sana sedang mengalami stres akademis? Oke. Stres akademis memotivasi kalian. Gini, yang bisa ngebantu diri kalian adalah diri kamu sendiri. Jadi apapun permasalahannya dalam diri kamu dibicarakan, diselesaikan, tidak dilarikan gitu loh. Maksudnya tidak lari dari masalah. Semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya dalam stres akademik itu bisa dibicarakan sama gurunya, tanyain ke gurunya, "Ibu, Bapak, saya itu nggak paham masalah ini." Jadi dikomunikasikan. Otomatis pasti setidaknya itu segala hal yang bisa dikomunikasikan itu menjadi lebih baik. Gurunya pasti juga paham, jangan takut. Ya, gitu. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama.